Jadi orang yang tertutup mata hatinya, itu maknanya sudah tertutup pintu langit bagi dirinya. Tertutup pintu langit bagi dirinya, itu maknanya sudah tertutup pintu ma'rifat, pengenalan dirinya kepada Allah, sehingga ibadahnya tidak pernah wusul kepada Tuhannya. Buktinya ibadah tak sampai kepada Allah. Solat pun kita Bapak Ibu tak ada rasa nikmatnya. Solat pun kita tidak ada rasa tenangnya. Solat pun kita tidak ada rasa mahabbahnya. Solat pun kita tidak ada rasa rindunya. Solat pun kita tak ada rasa bermanja-manjanya kepada Allah. Ya, nggak ada nikmat di situ. Kekhusyukan itu tidak ada. Asal gerak-gerak aja. Ya, tunggang tunggi. Tapi kita tidak ada mendapatkan rasa. Ya. Sedangkan Bapak Ibu, Ibu-ibu kalau masak gulai, masak sambal, ya bisa nggak rasa itu membohongi ibu-ibu? Sambal ini, gulai ini kurang garamnya, ya kurang pedasnya. Bisa nggak rasa itu membohongi kita? Tidak pernah bisa. Rasa mana pernah bisa dibohongi? Ya. Rasa nggak pernah bisa ditipu. Itu yang mesti dipahami. Makanya ketika Allah tutup pintu langit bagi diri kita, ibadah kita tidak diterima tuh dah. Ibadah kita itu diturunkan oleh Allah lagi kepada diri kita, tidak ada tenang, tidak ada nikmatnya. Pada saat itu apa kata Allah? Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fisamil khiyat. Tidak mungkin, tidak bisa, tidak layak, tidak pantas, haram bagi dirimu untuk bisa masuk ke dalam surga aku. Hatta yalijal jamal fisamil khiyat, sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Mungkin rasulnya Bapak Ibu, unta yang di Arab tuh bisa masuk ke lubang penjahit. Penjahit tahu? Penjahit? Penjahit? Lubang jarum. Awak mata tua banangnya payam tak tolong ke cucu dah. Kan gitu tuh. Aiko unta Arab tuh perlu masuk ke lubang tuh. Lah kan mungkin rasanya tuh. Kalau tak mungkin, jangan menghayal-hayal masuk surga tuh Tuhan. Jangan menghayal-hayal masuk surga. Tapi kalau mungkin rasanya menurut kita, onta yang di Arab itu bisa masuk ke lubang jarum, ada harapan bisa untuk masuk surga. Tapi kalau tak mungkin rasanya, itulah haram noji itu. Dah ada harapan dah. Ya, bahasa Namiang sila di neraka tu le itu bahasa Namiang. Dah tahu. Bahasa Namiang tu, maaf artinya. Parti. Diam aja. Diam aja di situ lagi. Diam aja di situ lagi itu. Kena nak tahu lagi itu. Artinya sendiri itu. Ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau nak ngerti bahasa Ustaz, diam-diam saja. Kalau tidak, anggap aja lah ngerti gitu. Ya kan? Ya. Karena Ustaz tak pandai bahasa Cane, makanya Ustaz bawa bahasa Minang. Biar Bapak Ibu bisa ngerti bahasa Minang, kan Ustaz terjemahkan nanti. Ini sambil mempopulerkan bahasa Minang nih. Biar nanti orang katatannya ini pandai bahasa Minangnya. Ya. Ayah diam. Tak bisa masuk surga, ya. Kalaulah memang bisa onta masuk ke lubang jarum, itu ada harapan. Tapi kalau tidak ada onta itu bisa masuk ke lubang jarum, itu jangan ada menghayal untuk bisa masuk surga. Itu sebabnya apa? Karena kita ini menolak akan wujud nyatanya Allah itu yang ada semata-mata. Sebenarnya apa yang menjadi penghalangnya itu Bapak Ibu? Ini kita baru masuk nih. Tadi agak digenjot sedikit, agak dipres betul. Mesinnya kan dipanaskan dulu. Agak panjang-panjang lalek kemudian turunkan. Rupanya yang menjadi penghalang kita, sulitnya hati itu merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu tiada lain adalah hati yang ada di dalam dada. Apa kata Allah? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun.
Ketahui wahai jantung hatiku. Begitu Allah menggunakan bahasa bermanja-manja itu dengan kita. Ketahui wahai jantung hatiku, wahai belahan jiwaku, wahai pancaran diriku. Sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada namanya pembatas. Tidak ada namanya tembok, tidak ada namanya dinding, tidak ada namanya tirai. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada tembok, ada batas, ada dinding, ada tirai, sebenarnya yang menjadi tembok dan tirai antara dirimu dengan aku itu adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Apa maknanya? Apabila hati kita ini dipenuhi dengan penyakit nipak-nipak batin. Nipak batin tahu artinya, Bu? Penyakit batin, penyakit hati. Penyakit hati itu ya, ujub, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay, sok-sok lah tuh. Atu batu licin tuh. Itu batu panaruang tuh. Itu hijab. Makanya bersihkanlah hati itu supaya hati ini bisa bermi'raj kepada Allah. Bisa berjalan untuk menemui Tuhannya. Karena orang yang bisa menemui Allah diri yang maha suci adalah orang yang bersih pula hati dan jiwanya itu. Tak mungkinlah Allah yang maha suci itu ditemui oleh orang yang hatinya kotor. Mungkin rasanya Bapak Ibu membersihkan kain, membersihkan baju celana dengan air yang kotor? Anda akan pernah bersih itu. Jadi pagi menjelang siang ini Bapak Ibu, kita akan mencoba membuka rahasia hatinya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu berhati-hati. Ini apa nih Bapak Ibu? Mana hati ini? Gambar. Ini gambaran. Gambar hati. Mana yang dikatakan hati? Ini nih, di dalam Al-Quran itu dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Bahwa hatimu penuh dengan penyakit. Siapa yang tidak mau membersihkan hatinya, bukan aku kurangi penyakit yang ada di dalam hatinya. Fazadahumullahu marada. Aku akan tambah-tambah penyakit yang ada di dalam hatinya itu. Jadi kita mesti kenali dahulu ya, yang hati itu yang mana. Jadi hati Bapak Ibu itu dipahami, ada hati secara zahir, ada hati secara batin. Nih. Ada secara zahir, ada secara batin. Hati secara zahir ini yang disebut namanya hati jasmani. Hati jasmani itu ya, ini hati zahir ini disebut hati jasmani. Inilah yang dimaksud namanya dengan jantung. Jantung. Makanya dikatakan jantung hatiku. Ini yang zahir. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran, kalau Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu, kayak Ustadz nih, sebesar ini kepalan tangan Ustadz, kira-kira jantung Ustadz sebesar inilah dia. Kira-kira. Jadi hati secara zahir, hati secara jasmani itu disebut namanya jantung. Bukan liver itu Bapak Ibu. Kan ada hati liver, bukan yang liver, tapi jantung itu maksudnya. Ya, ini yang fisik, yang berdaging, yang berdarah, yang berurat, ini dia. Ya. Hati secara batin disebut namanya hati ruhani. Ruhani. Yang ruhani itu tidak berdarah dan tidak berdaging. Ya, tidak berkulit dan tidak berurat dia. Namun untuk melihat hati batin, hati ruhani itu cerminannya untuk memandangnya kepada hati yang zahir ini, kepada hati yang kasar ini.
Lalu apa penyakit yang ada di dalam hati ruhani itu yang kita gambarkan dalam bentuk hati jasmani yang disebut namanya dengan jantung. Nah, kita lihat bagiannya masing-masing. Yang di bawah ini Bapak Ibu nih, ini namanya lubban. Hati lubban namanya. Lubban. Sedangkan yang sebelah kiri ini namanya hati sudur. Yang di sebelah kanan namanya hati kulub. Yang di atas ini namanya hati fuad. Sedangkan yang di tengah namanya hati sagofa atau bahjatul kulub. Bahjatul kulub. Ya, Allah katakan apa? Fi qulubihim maradun. Ketahuilah bahwa di dalam hatimu itu penuh dengan penyakit. Ini gua penyakit di sini, sarang-sarang penyakit di sini. Kita lihat satu-satu. Di lubban ini. Nah, ini hati lubban, ujung jantung tuh. Penyakit yang ada di lubban ini namanya hawa. Hawa, penyakit hawa. Hawa itu artinya pengaruh yang tak elok, pengaruh yang tak baik. Kalaulah di dalam lubban ini dah muncul pengaruh yang tak baik, tak mau kita membersihkannya, ditambah Allah lagi naik ke atas. Di dalam sudur ini muncullah namanya dengan nafsu. Hawa nafsu. Nafsu. Nafsu itulah yang dikatakan keinginan yang tak elok, keinginan yang tak baik. Ya, itu disebut hawa nafsu. Makanya Allah katakan, wala tatabil hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu sekali-kali mengikuti keinginan hawa nafsumu, karena hawa nafsu itu akan menggelincirkan kamu daripada jalan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu bangi lah itu, parabo, berang, marah, pemarah, jangan Bapak Ibu dengarkan amarah itu. Kalau didengarkan amarah itu, ya, terlempar anak itu dengan pisau, terlempar anak itu dengan kuali, terlempar anak itu dengan piring, nanti kena tikam orang gara-gara. Jangan didengarkan amarah itu, jangan diikuti amarah itu. Bawa diam, lengah-lengahkan, istighfar, astagfirullahaladzim. Makanya kata kawan, sakitnya itu bukan di sini, tapi di sini, di sini, di sini. Nah, tuh jangan didengar-dengarkan itu. Kalau didengarkan berbahaya Bapak Ibu. Ya, diikuti keinginan nafsu itu, kadang terpandang wajah menantu itu 3 gambarnya. Iya, selalu diperhatikan keluar tanduk-tanduknya, baru nampak taringnya itu. Jadi jangan diikuti keinginan dorong hawa nafsu itu. Nah, kalau tidak juga diindahkan Bapak Ibu, ditambah lagi Allah penyakit di dalam kulub ini, muncullah namanya penyakit cinta dunia atau hubud dunia. Cinta dunia. Nah, kenapa? Karena keinginan sudah tidak terbendung lagi. Ya, ketika keinginan tidak terbendung, lalu apa menjadi keinginan nafsu kita dapatkan? Apa kata Rasul? Apabila manusia ini diberikan 2 petak ladang, 2 petak kebun, yang mana kedua petak sawah dan kebun itu isinya emas, pasti manusia itu akan mencari kebun ladang yang ketiga yang juga berisikan emas di dalamnya. Berarti tidak puas-puas. Hatta zurtumul maqabir, sehingga besok dia akan dikubur orang, besok dia akan dimandikan orang, dia juga nggak sadar tuh. Ya, mengawi isi tarui, mengamen juga tarui. Ya, tuh hati-hati. Maka dunia itu akan menjadi batu licin, dunia itu akan menjadi penghalang, dunia itu akan menjadi hijab bagi diri kita yang ingin wusul kepada Allah.